Salam Kuiper. Halo adik-adik semua, senang sekali saya Victor Piawai kembali boleh menjumpa kalian semua adik-adikku pada kali ini ya. Jadi kita akan membahas suatu judul yang baru dalam mata pelajaran ekonomi, yaitu judulnya Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian. Nah, dari judulnya yang sepertinya panjang ini ya, kita ketemu dengan istilah pelaku ekonomi ya dalam sistem perekonomian. Merujuk pada istilah pelaku ekonomi, maka sebenarnya ini kita akan membahas mengenai adanya beberapa pihak atau kelompok-kelompok yang berhubungan langsung dengan kegiatan perekonomian, di mana mereka perannya, bentuknya, kemudian manfaat, baik itu nanti dari segi kebaikan dan kelemahannya, itu akan mempengaruhi kegiatan perekonomian, bahkan dalam sistem perekonomian suatu negara, khususnya di Indonesia. Harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian para Kuiperian mampu dengan baik ya menjelaskan bentuk-bentuk dari badan usaha, kemudian nanti dari segi peranannya, ciri-cirinya, lalu bentuk dari badan usaha lainnya. Intinya itu semua nanti akan membuka wawasan kita bahwa ini semua sebenarnya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya secara khusus harapannya kalian nanti akan mampu menjawab semua soal-soal yang ditanyakan baik dalam bentuk ujian di sekolah maupun nanti kelak di ujian nasional maupun di ujian masuk perguruan tinggi negeri. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang ini dia ya, pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian. Nah, berbicara mengenai pelaku kegiatan ekonomi ya, kita pasti mengenal beberapa kelompok ya, baik produsen, konsumen, kemudian nanti ada rumah tangga pemerintah, juga masyarakat luar negeri. Intinya mereka adalah kelompok besar yang secara langsung itu akan berpengaruh dalam kegiatan perekonomian dan mereka mengambil peran sebagai pelaku kegiatannya. Hanya saja dalam pembahasan kali ini kita akan memfokuskan pembahasan kita kepada pihak-pihak atau kelompok yang nanti mereka tujuannya adalah menghasilkan barang maupun jasa. Ya, berarti kita akan bahas tentang rumah tangga produsen lebih sempit lagi ya. Atau kalau di buku-buku yang sering kalian baca ya, kita akan bertemu dengan istilah badan usaha ya. Nah, di antara kita mungkin masih ada yang berpikir bahwa badan usaha dan perusahaan adalah hal yang sama. Pada dasarnya mungkin selama ini lumrah lah ya kita berpikir itu adalah hal yang sama. Ya badan usaha ya sama aja sih perusahaan gitu ya. Tapi kenyataannya, faktanya sebenarnya badan usaha dan perusahaan adalah dua hal yang berbeda. Terutama jika kita melihat kegiatan yang dilakukan baik dari segi badan usaha maupun perusahaan. Oleh karena itu, setelah menyaksikan pembelajaran di video yang pertama ini, kalian pasti sudah bisa langsung mampu membedakan ya mana yang termasuk badan usaha, mana yang termasuk perusahaan. Oke, nah kita akan melihat pengertian dari badan usaha sekaligus langsung memberikan perbandingan bahwa ternyata ada perbedaan yang cukup jelas antara badan usaha dan perusahaan. Nah kita lihat ini ada satu tabel yang sengaja kakak buat di sini supaya kita bisa langsung melihat perbedaannya di mana. Sekaligus kita akan tinjau pengertian dari keduanya. Nah, badan usaha itu pengertiannya kurang lebih adalah kesatuan yuridis ekonomis di mana kesatuan tersebut tujuannya nanti adalah untuk menghasilkan yang namanya keuntungan atau laba ya. Jadi badan usaha disingkatnya itu merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis dengan tujuan akhir adalah menghasilkan laba atau keuntungan. Itu dia ya. Nah, sementara kalau perusahaan ya, perbedaannya adalah dari segi pengertian, ternyata kalau perusahaan itu merupakan kesatuan teknis dan tempat di mana kegiatan yang dilakukan atau tujuan akhir yang ingin dicapai adalah perusahaan itu ingin menghasilkan barang dan jasa. Jadi kita bisa simpulkan perbedaan yang pertama adalah bahwa ternyata badan usaha itu tujuan akhirnya berbeda. Badan usaha ternyata untuk mencari laba, sementara perusahaan itu ujungnya atau tujuan akhirnya adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan barang dan jasa. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita tinjau dari segi bentuknya, ya, kalau badan usaha itu bentuknya bisa berupa PT, firma, CV, koperasi, begitu ya. Sementara kalau perusahaan, oke, perhatikan ini bentuknya berupa pabrik, kios, toko, ya. Nah, jadi kalian mungkin sudah bisa membayangkan ya dari perbedaan tadi antara badan usaha dan perusahaan. Nah, supaya kalian tidak atau mungkin untuk memperjelas semuanya begitu ya supaya tidak bingung, kakak akan berikan sebuah ilustrasi. Nah, anggaplah di Indonesia
atau jangan di Indonesia deh ya, di kota antah berantah, ya antah berantah ya. Di satu kota antah berantah ada suatu badan usaha namanya adalah PT Maju Mundur. Ah, misalnya gitu ya. Di Indonesia sebenarnya kan juga banyak ya PT, berbagai macam PT bentuknya banyak sekali. Nah, anggaplah di suatu kota antah berantah ada namanya PT Maju Mundur. Nah, PT Maju Mundur ini kegiatan utamanya dia adalah suatu badan usaha yang menghasilkan produk misalnya berupa kopi. Nah, misalnya gitu ya. Jadi PT Antah Berantah ini menghasilkan kopi sebagai produk andalannya. Nah, coba dari kalimat tadi apakah adik-adik langsung bisa memberikan di manakah letak perbedaan antara badan usaha dan perusahaan? Oke, mungkin di antara kalian sudah ada yang sudah mulai kebayang. Baik, kesimpulannya begini adik-adik. Ketika kita membahas mengenai PT Maju Mundur. Jadi kita lihat sudut pandang kita adalah dari sisi PT-nya, maka di situ kita sedang membahas badan usaha, ya. Badan usaha itu kan suatu bentuk atau ya tadi kesatuan yuridis ekonomis di mana setiap badan usaha pasti tujuannya adalah untuk mencari laba. Nggak ada badan usaha, yuk kita bikin badan usaha supaya kita merugi. Nggak ada ya, pasti mereka selalu ingin mencari keuntungan, itu asumsinya. Jadi kalau kita lihat Maju Mundur ini dari PT-nya, berarti kita sedang membahas badan usahanya, bentuk badan usahanya. Tetapi ketika kita membahas si PT Maju Mundur ini bikin barangnya di mana? Oh, di antah berantah. Apa yang dibuat? Kopi. Nah, ketika kita melihat ada kesatuan teknis di sana, ada tempatnya di sana, ya. Di antah berantah mereka bikin kopi. Nah, berarti ketika pembahasan kita di kopinya, di tempatnya, maka kita sedang membahas perusahaan. Karena perusahaan merupakan kesatuan teknis dan tempat di mana mereka tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan barang atau jasa, ya. Jadi bisa dilihat kopi itu adalah barangnya, tapi PT-nya itu adalah bentuknya. Itu dia ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah mulai terbuka ya pemahamannya perbedaan antara perusahaan dan juga badan usaha. Nah, adik-adikku, mungkin saja nanti kita bisa lupa ya, karena mungkin satu dan lain hal kita mungkin ingat sekarang, tapi mungkin tahun depan, bisa aja lupa bedanya apa perusahaan dan badan usaha. Oleh karena itu, kakak akan tampilkan super solusi Kuiper. Kalian nanti bisa menggunakan super ini ketika di ujian nasional nanti akan misalnya muncul pertanyaan, berikut ini adalah jenis badan usaha dan perusahaan. Nah, ada pengelompokan kalimat-kalimat, kalian langsung bisa menjawab soal itu dengan cepat dan pasti benar ya. Nah, bagaimana supernya? Oke, kita berkenalan dengan solusi Kuiper. Oke. Baik, untuk membantu kalian selalu mengingat tentang perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, kalian ingat saja kalimat ini adik-adik ya. Nah, kalian cukup mengingat kalimat ini ya. Bu, ya, ini ada BU ya, ini disingkat dengan Bu ya. Bu Untung, oke. Bu Untung, anggaplah ada nama ibu-ibu ya, namanya Bu Untung. Bu Untung kenapa sih? Bu Untung punya apa? Punya perusahaan. Oke, Bu Untung punya ya perusahaan. Ini dia ya, saya akan buat dia punya perusahaan baja. Wih, kaya banget kayaknya Bu Untung ya, punya perusahaan baja dia ya, bisa bikin mobil mungkin dia. Oke, nah jadi untuk membuat perbedaan, apa sih bedanya badan usaha dengan perusahaan? Ingat super, solusi Kuiper. Bu Untung punya perusahaan baja. Perhatikan, Bu adalah BU, badan usaha. Oh, tujuannya adalah untuk, ini dia, mencari keuntungan. Ya, sementara ya dia Bu Untung punya, nah ini perusahaan. Perhatikan, oh kalau perusahaan berarti dia membahas tentang barang dan jasa. Ya, jadi perbedaan antara badan usaha dan perusahaan, ingat super. Bu Untung punya perusahaan baja. Badan usaha mencari keuntungan, perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Mudah sekali bukan? Pastinya ya. Oke, itu perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Nah, kita sudah detail banget nih membahas tentang badan usaha. Jadi kesimpulannya udah tahu ya, beda ya antara badan usaha dan perusahaan. Sekarang kita akan, ini pembahasan inti kita sebenarnya ya tentang bentuk dari badan usaha. Kemudian bagaimana nanti mereka punya peranan dalam kegiatan perekonomian, dalam sistem perekonomian. Sampai nanti juga kita akan membahas tentang kebaikan dan kelemahannya. Nah,
Jika kita lihat dari kepemilikan modalnya adik-adik, nah yang kita bahas adalah bentuk badan usaha jika dilihat dari kepemilikan modalnya. Secara umum nanti kita akan berkenalan dengan, kita berkenalan dengan ada 4 bentuk badan usaha ya. Ini ada badan usaha milik negara ya, kita akan bahas badan usaha milik negara. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang badan usaha milik swasta, lalu badan usaha milik daerah, dan juga nanti kita akan singgung sedikit tentang koperasi, itu dia. Nah, jadi kita akan coba mulai pembahasan kita dari badan usaha milik negara dulu ya, dari yang disingkat dengan BUMN. Oke. Nah, BUMN itu tadi singkatannya adalah badan usaha milik negara. Pengertiannya apakah? Gitu ya. Kalau pengertian realnya kalian boleh melihat ada pengertian umum, ada pengertian dari beberapa tokoh. Kalian juga bisa lihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang intinya mengatakan, ya inti kalimatnya adalah bahwa badan usaha milik negara itu merupakan badan usaha yang modalnya ya atau sumber dananya boleh ya, intinya modalnya itu berasal dari, boleh seluruhnya dari pemerintah, boleh juga sebagian besar dari pemerintah. Ya, kata kuncinya adalah adik-adik bahwa badan usaha milik negara ini kalian harus ingat bahwa ternyata modalnya ini sangat berkaitan erat dengan kepemilikan oleh negara. Entah itu dimiliki seluruhnya, entah itu dimiliki sebagian. Nah, kita akan lihat mana yang merupakan bentuk badan usaha milik negara yang sebagian dimiliki oleh pemerintah atau juga mungkin seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan Persero. Oke ya, jadi bentuk BUMN yang pertama ada yang namanya Persero. Nah, Persero itu apa sih? Nah, Persero adalah suatu bentuk badan usaha milik negara yang kata kuncinya, ciri-cirinya adalah bahwa minimal 51% saham kepemilikannya itu wajib dimiliki oleh negara. Kalau kita melihat angka 51%, berarti ini artinya sebagian besar ya, sebagian besar kepemilikan modalnya itu harus dimiliki oleh negara ya. Berarti sisanya boleh nggak dimiliki oleh swasta? Boleh ya, makanya kita nanti mengenal ada di Indonesia pada prakteknya ada BUMN yang terdaftar di pasar modal ya. Mereka terdaftar di pasar modal meskipun mereka milik negara sebagian besar sahamnya, tapi ternyata ada loh kepemilikan modal yang boleh diberikan kepada swasta selama sebagian besar itu harus dimiliki oleh negara. Jadi itu cirinya ya, minimal 51% saham itu milik negara. Nah, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung, Kak, saham itu apa? Nah, intinya saham itu adalah bentuk penyertaan modal terhadap suatu badan usaha ya. Hanya saja berarti dalam hal ini apabila 51% penyertaan modalnya dimiliki oleh negara, ya berarti negara atau pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pemegang saham terbesar dalam BUMN tersebut. Baik. Nah, tujuan dari BUMN ini apa? Nah, tujuannya adalah semata-mata, tujuan utamanya adalah untuk mencari laba atau mencari keuntungan. Jadi BUMN nanti kegiatan yang dilakukan adalah bisa menghasilkan barang dan jasa. Kita tentunya banyak melihat ya di Indonesia ini jenis-jenis BUMN yang menghasilkan barang ya, menghasilkan layanan jasa, ya mereka menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas baik dengan tujuan adalah untuk mencari laba ya. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, buat apa Kak badan usaha milik negara mencari laba? Nah, nanti kaitannya BUMN ini kalau mencari laba tujuannya untuk nanti laba itu menambah penerimaan negara dalam APBN ya. Karena penerimaan negara itu kan tidak hanya berasal dari pajak saja, tidak hanya berasal dari sumber penerimaan minyak, gas, pertanian dan sebagainya, tapi dari laba BUMN juga pemerintah bisa mendapatkan penerimaan. Oleh karena itu kalau misalnya BUMN untung ya, keuntungannya itu nanti masuk ke kas negara dalam bentuk APBN. Nah, contohnya apa Kak? Banyak sekali BUMN yang ada di negara kita. Salah satunya adalah, kalian pasti tahu dong ya, PT Pertamina ya. PT Pertamina adalah BUMN yang menghasilkan minyak ya, bensin, solar, yang mungkin adik-adik semuanya sedang atau sudah menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah atau kemanapun. Kita misalnya beli bahan bakar minyak di SPBU Pertamina, nah berarti Pertamina itu menghasilkan minyak ya, menghasilkan barang dalam bentuk minyak, di mana nanti keuntungannya nanti akan masuk ke kas negara ya. Nah, jadi itu dia adik-adik. Nah, kakak singgung baru sedikit dulu ya tentang yang namanya badan usaha ini, khususnya tentang Persero. Sebelum kita bahas lebih lanjut, nah, ada baiknya kalian kerjakan dulu kuisnya. Setelah mengerjakan kuisnya, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk dari badan usaha. Oleh karena itu adik-adik, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi dengan saya di video yang berikutnya.